Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan terkait bab 1 untuk praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Kenalin, aku Faris Arinanta yang akan jelasin terkait bab 1 ini. Nah, kali ini kita akan belajar terkait basic input-output di DTR AV Combo 51. Ya, jadi kita akan belajar mata kuliah ini, itu tujuannya untuk apa? Biar kita itu ada fundamental untuk lanjut ke praktikum berikutnya, yaitu embedded system. Jadi di mata kuliah ini kita akan belajar dasar-dasar banget dari mikroprosesor dan mikrocontroller. Nantinya kita nggak akan pakai library sama sekali. Ada beberapa library yang kita pakai, tapi untuk library yang mengakses beberapa register dalam waktu bersamaan kita nggak pakai. Jadi kita nanti akan bermain di register seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja. Jadi pertama kita akan belajar terkait menggunakan pin dan port. Next akan ada penulisan pembacaan di register. Jadi register di board ini tuh ada banyak. Nanti akan aku jelasin 3 register penting yang akan kita sering pakai di praktikum ke depannya. Next adalah operasi bitwise. Mungkin kalau teman-teman udah belajar C++, harusnya sudah sedikit paham ya, atau pernah dengar terkait operasi bitwise ini. Kemudian adalah membuat program basic input atau output. Nanti akan aku jelasin juga terkait kode program di laporan praktikum yang akan teman-teman praktekkan di boardnya langsung. Yuk, kita mulai belajarnya. Next adalah penggunaan pin atau port. Nah, masih ingat nggak? Kita pakai mikrokontroler apa di board ini? Ya, benar banget. Kita akan pakai ATmega 8535. Nah, jadi untuk pin input output di IC ini, itu ada 32 pin yang tersebar di 4 port. Ada port A, port B, port C, dan port D. Gitu. Nah, Kak, kok cuma 32 aja? Bukannya di situ ada 40 ya? Nah, nanti akan aku jelasin ya. Jadi ini untuk IC-nya ya. Kalau di boardnya sendiri itu, aku belum bisa nunjukin sekarang ya. Jadi di boardnya sendiri itu nanti, kenapa kok dia IC-nya bisa kemana-mana? Karena di belakang PCB-nya itu udah ada jalurnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah hands on bisa dilihat nanti jalurnya di belakang ya. Nah, ini dia yang aku maksud. Ini kan boardnya nih. Di kaki-kakinya ini nanti itu terhubung ke masing-masing port di sini. Jadi di belakangnya itu akan ada jalur-jalurnya di PCB-nya. Jadi misalnya ini port A nih, port A ya. Ini ke sini, port B ini ke sini, dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan pembagian pin yang ada di IC-nya, teman-teman. Nah, jadi kit ini sendiri itu dilengkapi oleh 3 input output. Yang pertama, oh ada 3, ada lebih ya. Ada 3 input output. Yang input pertama adalah di switch tactile. Jadi yaitu semacam kalau teman-teman tahu keyboard ya. Jadi cetek 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 gitu. Nah, untuk outputnya ada 2, ada LED dan juga ada LCD. LCD itu liquid crystal display. Kita akan belajar di bab 5 nanti. Correct me if I'm wrong. Nah, semua ini berkonfigurasi active flow. Apa artinya active flow, Kak? Nah, active flow ini akan men-trigger sesuatu hal aktif jika diberi logika 0. Nih, di sini misalnya, LED akan menyala ketika bit 0. Switch memiliki nilai bit 0 saat ditekan. Ya, jadi kalau kalian belajar LED di RE sebelumnya, itu teman-teman kalau mau ngasih trigger kan satu tuh logikanya baru nyala. Tapi di board ini terbalik. Kalau dikasih logika 0, LED bakal nyala. Tapi kalau dikasih logika 1, LED-nya tetap mati. Unik ya. Jadi itu keunikan dari board DT Combo ini. Nah, ini. Jadi port adalah sekumpulan dari pin. Sorry, ya sekumpulan dari pin, benar. Ada 10 buah pin di sini. Nah, tadi kan kalian bertanya ya, Kak, kenapa input outputnya hanya 32, enggak 40? Karena setiap port, tadi kan ada 4 port nih. Setiap port ada 8 input output. Sorry, ada 8 input. 4 ke 8, 32. Sisanya adalah digunakan untuk ground dan VCC. Itu. Jadi itu tidak termasuk input output seperti itu. Nah, ini contohnya di port A. Ini ada triknya teman-teman, cara membaca portnya.
Kalau di ground, itu yang sebelah kiri, itu semuanya genap. 0, 2, 4, 6. Yang di sebelah kanan, itu semuanya ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah, di 1, 2 itu adalah sambungan power source yang gunanya untuk mengaktifkan header dari port ini gitu. Nah, cuy, kenapa kalau misal kita pakai jumper itu nggak boleh kebalik, teman-teman. Kalau misal bener kan ground sama VCC nih. Nah, kalau misal terbalik nanti akan jadi VCC dan ground. Takutnya akan jadi short. Kok cuma port A doang yang jelasin, Kak? Port A, B, C, D itu semua pinoutnya sama, teman-teman. Kalau kalian penasaran, di setiap box dari AVR Daily Combo itu akan ada manual booknya yang teman-teman bisa baca gitu. Nah, ya. Nah, sekarang kita belajar terkait penulisan dan pembacaan di register. Jadi ada 3 register penting. Ada DDRX, port X, dan pin X. Seperti itu. Nah, cara membacanya adalah DDRX. X-nya ini bisa ditentukan antara A, B, C, atau D. Gitu. Jadi misal pin D itu artinya adalah register pin input bagi port D. Kayak gitu, teman-teman. Kita akan belajar dari awal deh. DDRX. DDRX kepanjangannya apa? Seperti tabel? Benar. Data Direction Register. Di mana si DDR ini menentukan arah datanya. Nanti si board akan baca. Ini tuh sebenarnya input atau output. Nah, next adalah di port X atau di data register. Nah, port ini fungsinya untuk menuliskan data bagi output. Kalau kita pakai switch nanti, kita akan pakai yang namanya pull up internal untuk resistornya. Itu apa sih, Kak? Nanti akan aku jelasin. Next ada di pin X, ini itu untuk port input pin. Jadi untuk membaca data sebagai inputnya. Itu, teman-teman. Ini 3 register penting yang akan sering kita pakai di praktikum kali ini. Nah, ini untuk pembacaannya. Ketika kita mendeklar DDRA sebagai 0B 00000100, maka pin 76542110 akan bernilai 0 karena telah dideklarasikan seperti itu. Nah, ini kumpulan kode programnya. Aku nggak bakal jelasin di sini, nanti aku akan jelasin di kode programnya langsung di laporan praktikum. Nah, ini kita belajar dikit terkait bahasa integer, sorry. Pengelolaan integer. Jadi, kita akan recall dikit terkait format angka seperti hexadesimal, octadesimal, desimal, dan juga biner. Karena kita akan belajar, ini nanti akan kepake di praktikum. Nah, bahasa C++ mendukung bla 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 bla. Nah, jadi di C++ sendiri itu ada 4 representasi bilangan. Mulai dari biner, hexadesimal, oktal, dan juga desimal. Gitu. Yang pertama adalah biner. Ya, seperti biasa ya, biner. Jadi biner sendiri itu hanya ada 2 angka. Kalau nggak 1 ya 0. Gitu. Kalau hexadesimal ini angka 1 sampai F. Dan oktal ini hanya sampai 8 aja. Gitu. Nah, aku akan remind sedikit terkait ini gitu. Udah siapin paint. Kita punya bilangan biner 8 bit ya. Oh, sorry. 01 00 1101. Nah, ini kalau kita jadikan desimal berapa, teman-teman? Masih ingat gak caranya gimana? 1 4 8 64. Tinggal dijumlahin aja ya ini. Kalau jadi biner, jadi desimal. 12 13 13 tambah 64 ada di 77. Nah, kalau kita ingin mengkonversi ini menjadi bilangan hexadesimal, kita hanya perlu mengambil 4 bit. 4 bit. 1 berarti 5 13 13 itu berarti kalau di bilangan hexadesimal adalah 10 adalah A, B, C, D. D. Sedangkan 1 2 4 ini 4.
Ini untuk bilangan heksadesimal 4D. Kalau oktal desimal gimana, Kak? Oktal desimal kita ambilnya per 3 bit. Ini kita anggap 0 ya. Nah, nanti teman-teman bisa konversiin langsung sendiri ya terkait oktal desimal. Seperti itu. Untuk remind dikit aja deh terkait materinya. Oh, sorry. Nah, ini ada yang namanya operasi bitwise. Jadi, operasi bitwise ini mengolah nilai secara bit per bit, baik dalam satu bilangan maupun antara dua bilangan. Di sini contohnya ada not. Ya, not itu negasi. Jadi, misal di sini operasinya kan 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hasilnya tinggal dibalik aja logikanya. Yang awalnya 0 jadi 1, yang awalnya 1 jadi 0. Gitu. Kemudian ada operasi bitwise AND. Ini kayak sidik ya. Masih ingat ya? Jadi AND itu ketika ada dua bilangan yang logikanya berbeda, itu hasilnya pasti 0. Jadi 0 and 0 hasilnya pasti 0. 0 and 1 hasilnya pasti 0. Tapi kalau 1 and 1 hasilnya pasti 1. Seperti itu. Nah, lanjut ada OR. OR sendiri ini itu ketika ada perbedaan logika, outputnya akan menjadi 1. Dan ketika ada persamaan logika, 1-1 hasil juga akan 1. Tapi 0-0 enggak ya teman-teman ya. Di sini kita ambil contoh misalnya 1 OR 1. Berapa hasilnya? Yap, 1. 0 OR 1 hasilnya berapa? Yap, 1. Nah, ini ada operasi bitwise yaitu shifting. Jadi itu ada dua tipe shifting, yaitu left shift dan juga right shift. Kita ambil contoh yang right shift ya teman-teman. Pergeseran ini akan diisi 0 gitu. Jadi lihat di sini, aku tulisin deh 0, 0, 1, 1, 1. Dari berapa kali? 3 kali ke kiri. Itu artinya ini geser 3 kali, 1, 2, 3. Ini geser 3 kali, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi ketika digeser, nanti dia akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, ini untuk yang shift ke kiri. Kalau kanan, sama aja. Tapi bedanya dia akan gesernya ke arah kanan. Gitu, teman-teman. Ini untuk operasi shifting. Seperti itu. Oke, jadi ini ada contoh programnya. Tapi ini aku mau teman-teman eksplor sendiri. Jadi aku bakal jelasin sedikit di laporan praktikumnya langsung ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke laporan praktikumnya langsung. Bab 1 ya. Untuk spek-speknya. Untuk boardnya, ini gambar boardnya seperti ini. Portnya ada di sini nih, port. Ada 4 di sini. Ini LCD, ini ada breadboard. Di sini ada LED dan juga tactile switch. Oke, jadi ini untuk... Nah, aku akan jelasin sedikit terkait kode programnya di laporan praktikum ya teman-teman ya. Jadi yang di PPT teman-teman bisa eksplor sendiri. Jadi ini untuk laporan praktikum bab 1, ini ada IC-nya. ATmega 8535, ada 40 pin seperti yang aku jelasin tadi. Ini boardnya nih. Nah, di sini portnya nih, di kanan ini nih port teman-teman nih. Nih ya. Kemudian di sini ada tactile switch dan juga LED-nya. Dan sini ini itu LCD seperti itu. Ini spek-speknya. Ini pin out tadi. Nah, ini ada banyak nih pin outnya nih. Ada A, B, C, D. Terus ini ada yang header LED dan juga tactile switch. Ini jumper ya nih. Opsional untuk pelajari. Nah, kita akan masuk ke kode program 1.1 ya teman-teman. Aku jelasin dari awal nih. Oke, pertama ada hashtag include avrio.h, hashtag include util_delay.h. Tadi aku sedikit ralat dikit ya teman-teman. Kita akan pakai library, namun library-nya itu tidak seluas ketika kita menjelajah di embedded system. Jadi library yang pertama ini itu digunakan untuk mengaktifkan input-output dari boardnya, board AVR. Next, util delay ini seperti namanya untuk mengaktifkan delay, karena kita akan pakai delay. Next, ini ada hashtag define fCPU 1 juta UL. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan bahwa
Kecepatan IC-nya, mikrokontrolernya adalah di angka 1 MHz. Karena 1 MHz itu setara dengan 1 juta Hz. Dan ini diusahakan tetap dipasang teman-teman ya. Karena kemarin aku sempat coba menghilangkan ini, hasilnya adalah ada warning di microchip. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sini. DDRB0XFF ini tuh fungsinya untuk menyatakan bahwa port B ini akan menjadi output. Kalau mau jadi input gimana, Kak? Diubah menjadi 0x00 gitu. Next ada di while port B0XFF bla 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 bla. Nah, port B0XFF ini jadi dia kan tadi udah dikasih DDRB bahwa si port B ini dia jadi output. Nah, outputnya sesuai dengan kode programnya ya, ini akan menggunakan LED teman-teman. Masih ingat ya? Tadi LED active low atau active high? Active high? Salah dong. Yang benar adalah active low. Ketika kita kasih 0xFF, coba dikonversi ke biner. Hasilnya jadi 0b 1111111. Artinya LED akan mati. Seperti itu. Di sini akan dikasih 0x00 yang artinya LED akan menyala karena active low. Sehingga program ini akan menyala-matikan LED selama berapa detik? Benar banget. 1 detik atau 1000 milisecond. Seperti itu. Nah, berikutnya ini kita akan memakai tactile switch sebagai input ya. Jadi di sini ada DDRC sama dengan 0x00. Ini mengartikan bahwa port C menjadi input ya. Sini. Nih, ini dulu ya, kita bahas yang port C dulu ya. Ini dari input. Kak, kenapa kok ada port C 0xFF? Bukannya input? Bukannya udah jadi input ya, Kak? Nah, fungsi dari port C 0xFF ini adalah untuk mengaktifkan resistor pull up internal. Jadi, pin C ini akan semuanya diberikan logika mati semua. Satu semua. Sehingga nanti ketika kita mendeklarasikan pin C itu bisa diakses, bisa digunakan pinnya. Karena kan semuanya mati ya kondisinya ya. Jika teman-teman nggak pakai port C ini, efek sampingnya adalah terjadi yang namanya floating point atau nilai yang mengawang. Jadi si boardnya ini bingung, nggak dikasih kepastian nih. Dia yang bener switchnya 0 atau 1 sih? Aktif atau enggak sih? Gitu. Ya, kalau kita kasih 0x00, hasilnya semua aktif kan? Dan ketika kita pencet, sama aja. Nggak akan ada perubahan logikanya. Gitu. Ya. Next, DDRB 0xFF ini artinya port B akan dijadikan output. Benar banget. Ya, di sini ya. Nih. Ini pin C, ingat tadi untuk apa? Ya, benar untuk input. Jadi ketika dipencet, tactile switch yang paling bit yang LSB, least significant bit, bit 0, itu dia akan menyalakan LED-nya. Tapi kalau dipencet yang bit pertama, sampingnya LSB, akan mematikan LED-nya. Seperti itu, teman. Itu untuk penjelasan program. Nah, ini untuk tugasnya. Bisa dieksplor sendiri ya, teman-teman ya. Aku jelasin dikit deh, aku spill dikit deh. Jadi untuk yang nomor 1 ini, dia itu mirip kayak yang program 1.1. Namun bedanya, teman-teman hanya boleh pakai jumper 5. Teman nggak boleh pakai yang 10 itu ya. Cuma boleh pakai 5 jumper aja. Seperti itu. Nah, ini tadi barusan aku jelasin ya. Kenapa, gimana caranya pakai pull up internal. Terus ini, teman-teman membuat program yang dia nyalain satu persatu. Bisa pakai shifting tuh kalau teman-teman mau belajar. Gitu. Oke. Itu aja video yang bisa aku berikan untuk bab pertama ini. Semoga dapat memberikan ilmu dan juga jelas apa yang aku sampaikan. Jika ada salah kata aku mohon maaf, dan jika ada salah kata aku juga mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke asisten praktikumnya sesuai kelasnya masing-masing ya. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next praktikum.